Minasan! Spoiler chapter 115 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul 18 Nyanyian Kutukan. Di mana pada spoiler kali ini, Odin terus menyerang Kintoki menggunakan mantra-mantra nyanyian kutukannya. Dijelaskan pula bahwa mengalahkan Odin adalah sesuatu yang sangat mustahil. Wah, gokil! Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria ya, yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tombak tanpa tanding menembus sang pahlawan perkasa. Spoiler dimulai saat Kintoki memegangi sisi tubuhnya sambil kehilangan banyak darah setelah pada chapter lalu terkena tombak Gungnir milik Odin. Para penonton seperti Hermes dan Ares membicarakan Gungnir dan bagaimana tombak itu bergerak seolah memiliki kehendaknya sendiri. Hermes pun menjelaskan bahwa Gungnir ketika dilempar oleh Odin akan terus melaju sampai menembus targetnya. Lalu terlihat Zeus dan Brunhild yang membicarakan bahwa itu bukan satu-satunya hal yang mengerikan. Odin terus melantunkan sesuatu tanpa henti. Mantra-mantra itulah kemampuan utamanya dan merupakan aspek paling menakutkan dari kekuatannya. Dua burung gagak alias Hugin dan Munin kemudian menyela percakapan mereka, mengumumkan hal itu sebagai 18 nyanyian terkutuk milik Tuan Odin. Kita lalu dijelaskan tentang kemampuan Odin, yaitu Havamal yang mencatat kata-kata Odin, terdiri dari 164 bait. Beberapa dari mantra ini dapat menyembuhkan luka, sementara yang lain mampu membawa kehancuran dunia. Mantra-mantra inilah yang menjadikan Gungnir sebagai tombak yang tidak pernah meleset, yang konon merupakan pencapaian yang terwujud melalui nyanyian-nyanyian kutukan tersebut. Kita lalu melihat Odin mulai melantunkan mantra berikutnya, 18 nyanyian kutukan. Serangan itu mengangkat Kintoki ke udara, lalu menghantamnya hingga terpental. Hugin dan Munin pun menjerit, mengatakan bahwa ada 18 jenis mantra kutukan yang berbeda. Haris berkomentar bahwa Odin bahkan tidak membiarkan Kintoki mendekat. Ini bukan pertarungan serangan. Odin hanya menghancurkan seorang manusia dengan kekuatan dewa semata. Ia mulai kehilangan harapan pada Kintoki dan mengatakan bahwa mengalahkan Odin memang mustahil seperti yang sudah diduga. Namun, Musashi menolak percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Dia mengatakan bahwa Kintoki bukan lawan yang mudah dikalahkan. Sasaki menganalisis bahwa Kintoki memiliki waktu reaksi yang luar biasa. Ia melihat tombak itu datang dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan yang mematikan. Jika tidak, tubuhnya pasti sudah terbelah menjadi dua. Meskipun terkena serangan itu, Kintoki dikenal sebagai seniman bela diri yang telah mencapai ranah para dewa dan masih tetap hidup. Sasaki dan Haris mulai menyemangati kata Kintoki dari tribun penonton Minasan. Lalu Kintoki mengeluhkan betapa sakitnya luka yang diterimanya dan berkata bahwa ia akan benar-benar celaka jika benda itu terus datang menyerangnya. Meski begitu, ia tetap maju untuk bertukar serangan dengan Odin. Lalu, Odin mengejek Kintoki, mengatakan bahwa Kintoki tidak mungkin bisa menjadi tandingan bagi dewa tertinggi seperti dirinya. Kintoki membalas, "Mari kita buktikan saja." Saat keduanya kembali bentrok, Odin lantas melompat menjauh, lalu melantunkan nyanyian kutukan keenamnya yang membuat Kintoki terangkat ke udara. Brunhild panik dalam hati, mengira Kintoki akan terpental lagi oleh serangan berikutnya. Kemudian Kintoki dengan keras kepala menancapkan kapaknya ke tanah dan berteriak bahwa kali ini ia tidak akan terpental dengan mudah. Namun serangan berikutnya bernama Golden Lightning Axe.
Odin pun mengaktifkan nyanyian kutukan kelimanya dan beberapa penghalang ilahi berbentuk lingkaran yang disebut Fafnir muncul mengelilinginya. Kintoki mengayunkan kapaknya, tetapi salah satu penghalang itu menahan serangannya. Heimdall lalu segera mencatat bahwa Kintoki sebenarnya hendak melakukan serangan balasan ketika sebuah dinding tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Kintoki lalu melancarkan rentetan 4 serangan cepat dari berbagai sisi Odin. Heimdall menjelaskan bahwa banyak perisai muncul dan menghilang di sekitar Odin. Itu sepenuhnya menghentikan hujan serangan Kintoki yang melaju secepat cahaya. Kita lalu melihat Kintoki mulai frustasi Minasan karena Odin bahkan tidak mau melihatnya. Sementara ia terus bertarung mati-matian. Para manusia di antara penonton terkejut, lalu Forseti mulai menjelaskan tentang perisai-perisai tersebut. Kemudian diperlihatkanlah kilas balik Forseti. Saat masih kecil, negeri para dewa belum memiliki tembok untuk menghalangi para raksasa. Seorang Forseti kecil hampir saja dibunuh oleh raksasa ketika ia menangis di tanah. Sampai Odin menyelamatkannya dengan salah satu perisainya. Narasi menjelaskan bahwa bahkan raksasa terkuat pun tidak mampu menyentuh satu jari pun dari dewa tak bernama itu karena dilindungi oleh perisai besi yang tak tertembus. Di saat itulah Forseti pertama kali bertemu Odin yang memperkenalkan dirinya. Kita pun dijelaskan bahwa Odin bertahan dengan perisai yang tak tergoyahkan dan menyerang dengan tombak Gungnir yang tidak dapat dihindari. Karena itulah namanya menyebar ke seluruh alam para dewa Nordik. Forseti memuji Odin dan mengatakan bahwa mengalahkan Tuan Odin adalah hal yang mustahil bahkan bagi para dewa. Kintoki justru merasa lucu bahwa mengalahkannya dianggap mustahil dan kerumunan mulai meneriakkan Sigfur yang berarti ayah kemenangan. Itu adalah salah satu gelar Odin Minasan. Para dewa sudah yakin akan kemenangan Odin. Kemudian diperlihatkan para pendukung Kintoki yaitu Minamoto no Yorimitsu yang juga dikenal sebagai Raiko, sang beruang, serta 4 Raja Langit. Suetake mengatakan bahwa sejak Kintoki menerima serangan tadi, ia tidak lagi seperti biasanya. Suna berkomentar bahwa untuk seseorang yang bodoh, ia bertarung dengan sangat serius. Raiko mempertanyakan apakah seorang bodoh harus bertarung seperti orang bodoh. Karena itu bukanlah gaya Kintoki. Saat pertarungan berlanjut, Odin mengatakan bahwa Kintoki tidak akan bisa menghindari lemparan berikutnya dan menyatakan bahwa serangan itu akan mengakhirinya. Masuk ke mode petarung yang sangat serius dan menjadi gila pada pertempuran, Kintoki menyatakan bahwa benar-benar mustahil adalah kalimat favoritnya. Ia melempar kapaknya ke tanah dan berteriak, "Ayo!" dengan kedua tangan kosongnya Minasan. Dan spoiler chapter 115 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, pertarungan Odin melawan Kintoki semakin memanas, di mana Odin mustahil untuk dikalahkan. Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok atau lusa ya. Dah.